Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma'badu. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri Jaring 01 Bapak Wibowo Hartono SPD, juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan SD Jaring 01 yang berbahagia. Patutlah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat hidayah, juga nikmat sehat utamanya, sehingga pada siang ini kita bisa berwajah bertemu tempat dalam keadaan sehat walafiat. Shalawatullah wa salamuhu juga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga para sahabat, juga pada orang-orang yang sama-sama mengajarkan kebaikan lewat ajaran agama Islam. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pertama saya sampaikan banyak terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan izin pada saya untuk mengikuti kegiatan BPKG Bejoga yang dilaksanakan di Jawa Timur selama kurang lebih 3 bulan, yang pelaksanaannya tatap muka juga tatap maya dimulai dari awal September sampai akhir November. Dan untuk tatap mukanya dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kecamatan Lempeng selama 1 minggu, tanggal 13 Oktober sampai 19 Oktober 2024. Untuk itu di sini ada sedikit oleh ilmu perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu guru yang bertugas di SD Jaring 1. Ini saya akan mempresentasi tentang rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut, dan kebetulan saya di sini mengambil tema geger. Itu geger bukan arti keributan, Bu, tapi istilah geger itu disingkat. Namanya itu gerakan gemar berolahraga, jadi berbudaya hidup sehat dengan program geger. Itu kalau disingkat menjadi singkatannya gerakan gemar berolahraga. Dan ini latar belakang nanti saya sebutkan. Memang dari KBS yang saya pelajari dari modul 3 kalau nggak salah, itu dalam komunitas belajar di sekolah, memang kita di lapangan sebagai seorang guru memang perlu kita pahami isu-isu kadang-kadang timbul baik di kelas termasuk di lapangan. Kadang-kadang anak itu merasa capek, juga anak-anak merasa bosan, dan di samping itu kadang-kadang anak mengganggu temannya. Nah, ini termasuk salah satu isu-isu yang timbul di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi kalau Pak Bagus selaku guru juga lebih prihatin dan waspada akan kenakalan anak-anak sampai jangan terjadi. Karena di layar televisi, di media, ke medsos itu sudah pernah ditayangkan jadi isu-isu sosial. Mudah-mudahan di SD Negeri Jaring 01 tidak terjadi seperti itu. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, jadi terkait dengan memilih tema geger, nah itu. Jadi berawal dari pengalaman informasi orang tua peserta didik bahwa peserta didik saat ini lebih asik dengan gawai daripada berinteraksi dengan sekitar. Mereka lebih suka bermain game online. Nah,
Nah ini dengan adanya HP, Bapak Ibu guru juga tahu anak-anak sibuk dengan main HP, ya, di main game, juga main apa itu kayak kuis. Nah itu ada dampak positif dan negatif dengan adanya media sosial mengenai bagaimana cara melakukan olahraga yang bisa membuat kita sehat. Nah ini kemudian Bapak Ibu guru sudah bisa baca sendiri itu yang poin nomor 2 adanya fase, kemudian voice dan ownership pada saat menggali informasi dari peserta didik tentang beberapa olahraga yang dapat dilakukan sekolah sesuai dengan keterampilan dan bakat agar bisa hidup sehat. Kemudian sarana dan prasarana, nah ini tentang akses sekolah yang memenuhi dalam kegiatan olahraga yang dibutuhkan peserta didik, halaman yang luas, lapangan olahraga, guru dan selalu mendampingi dan membimbing peserta didik, serta aset-aset yang lain yang menunjang. Kalau di jaring 1 alhamdulillah sudah 80%. Bapak kepala sekolah lagi kayak lapangan sepak bola sudah siap, kemudian bak lompat, kemudian lapangan bola voli, dan lebih-lebih ini ada lapangan bentuk permainan tradisional kayak permainan tanpa alat gobek sodor. Nah ini memang perlu dipertahankan Bapak Ibu guru. Jadi tujuannya biar anak-anak itu udah bosan, juga ada mengikuti biasanya budaya-budaya yang ada di luar negeri. Seperti yaitu untuk fosil, juga voice itu tindakan biasanya itu dilakukan orang-orang Katolik. Jadi anak harus mencoba sana, otomatis mayoritas murid kita kan agama Islam, jadi perlu dicegah. Kemudian yang terakhir untuk latar belakang dari fenomena itulah saya ingin peserta didik saya dapat terus memanfaatkan teknologi dengan tanpa meninggalkan aktivitas jasmani, serta dapat mengenal dan tertarik yang selanjutnya dengan sadar gemar berolahraga yang merupakan bentuk budaya hidup sehat sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Nah, ini untuk latar belakangnya Bapak Ibu guru. Kira kemudian sekarang tujuan program. Nah, Bapak Ibu guru bisa melihat tujuan program yang saya rancang. 1. Memfasilitasi pembelajaran PJOK, khususnya dalam membudayakan hidup sehat kepada peserta didik melalui gerakan gemar berolahraga, yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga sesuai dengan bakat dan keterampilannya masing-masing sehingga bisa menumbuhkan minat dalam berolahraga. Nah, di sekolah kita sudah nampak Bu ya, kadang-kadang anak-anak saja jalan cepat, kemudian diajak kegiatan lomba, dan aset-aset sekolah juga lapangan sudah siap, sudah 80%. Kemudian sebagian budaya positif di sekolah dapat meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya budaya hidup sehat dengan gemar berolahraga sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Nah ini tujuannya, kalau Pak Bagus sudah mengadakan jam tambahan anak-anak pulang sekolah, diadakan ekstrakurikuler. Memang itu sangat efektif Pak Bagus dan bisa terprogram ke depannya. Dan nanti Pak Bagus bisa memilih
keterampilan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Yang ikut voli bisa disendirikan, kemudian yang sepak bola, yang tinggal kita mengarahkan dan menempatkan sesuai dengan minat siswa masing-masing. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor serta peserta didik dan menumbuhkan sikap positif dan mewujudkan generasi yang sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini untuk kognitif itu memang anak-anak dicetak untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah contohnya ilmu matematika, kemudian bahasa Indonesia, termasuk ilmu agama dan IPA. Nah ini termasuk kognitif. Nah, kemudian afektif. Nah ini anak-anak perlu kita beri pelajaran bagaimana sikap yang baik tentang perilaku. Nah ini sangat kita perhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan menggunakan bahasa yang kurang enak didengar, ini termasuk afektif. Berarti sikapnya perlu kita perbaiki bersama-sama. Kemudian untuk psikomotor, nah kembali lagi di sini keterampilan dalam bidang skill. Jadi anak yang punya keterampilan kori kayak diarahkan, kemudian sepak takraw mungkin, juga tenis meja dan bulu tangkis seperti atlet, juga atlet renang. Nah ini sudah anak-anak punya keterampilan masing-masing sesuai dengan bakatnya. Nah, itu 3 kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik yang dan menumbuhkan sikap positif yang dalam mewujudkan generasi yang sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Sekarang capaiannya. Jadi capaian dari tema yang saya pilih ini adalah langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu nih. Itu yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk mendiskusikan program geger. Nah ini, jadi perlunya saya kumpulkan di sini dan Bapak kepala sekolah sudah memberikan izin. Kita perlu kerjasama dan dukungan, termasuk berkolaborasi. Jangan ngomong berkolaborasi ya. Nih, jadi perlu masukan. Mungkin ada mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini bisa nanti didiskusikan bersama-sama, ya. Tuh. Kemudian meminta pendapat guru dan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam berbudaya sehat dengan gemar berolahraga. Berikutnya mendengarkan sesuai peserta didik bagaimana pendapat mereka tentang ketertarikan berbudaya hidup sehat dengan gemar berolahraga. Kemudian yang bawah, guru meminta peserta didik presentasikan hasil dari apa yang mereka bayangkan tentang program geger nantinya. Bisa diterima Bapak Ibu? Ya, lanjut monggo. Sekarang capaian. Nah ini telah tujuan capaian. Ini sudah tadi Bapak Ibu ya. Sekarang timeline program geger. Nah masuk di sini, jadi ada tahapannya. Saya memang mengambil ini mendekat yang agak jelas nih. Tanggal 1 Agustus 2024. Itu saya programkan menggali informasi kepada orang tua tentang budaya sehat serta kegiatan peserta didik di rumah. Nah itu tanggal 1
Agustusnya. Kemudian tanggal 5 Agustus 2024 menggali informasi kepada peserta didik tentang voice dan ownership kegiatan berbudaya hidup sehat. Untuk tanggal 5 Agustus 2024-nya. Dilanjutkan tanggal 8 Agustus 2024 berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan komite sekolah tentang program geger berdasarkan hasil gali informasi orang tua dan peserta didik. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu guru ya, untuk mencapai hal-hal yang positif termasuk menyangkut kualitas dan kuantitas, ini perlu adanya kerjasama. Pertama, anak-anak, orang tua, juga wali murid termasuk masyarakat. Kalau wali murid melalui perwakilan baik dari paguyuban termasuk komite. Ini alhamdulillah SD dari 01 sudah patut diajukan jempol, berjalan dengan baik, paguyubannya termasuk komite. Jangan nampak dalam kegiatan guyup rukun, ya, kompak. Nah ini berkat Bapak Kepala Sekolah kita yang cukup disegani. Ya. Kemudian tanggal 12 Agustus 2024, nah ini sosialisasi tentang program geger kepada orang tua dan peserta didik, mulai poster, infografis dan dan media sosial sekolah. Nah ini di sekolah juga ada banner-banner, ada banner PHBS. Nah, ini ada itu menggambar poster membuang sampah di tempatnya. Nah tujuannya biar anak-anak tidak terbiasa. Jadi melatih sikap atau perilaku yang termasuk kebiasaan yang tidak baik, itu tujuannya. Jadi perlu diberi banner-banner, itu ada manfaatnya sendiri. Kemudian tanggal 16 Agustus 2024 pelaksanaan program geger. Di sini biasanya rencananya untuk program geger saya laksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Nah ini perlu pertimbangan Bapak Ibu guru, terutama Bapak Kepala Sekolah, bisa setuju apa tidak. Jadi untuk program geger yang saya laksanakan di sekolah SD dari 01. Nanti kita bahas, ada diskusi ya. Kemudian yang terakhir 19 Agustus 2024 evaluasi dan refleksi pelaksanaan kegiatan dari semua elemen yang terkait di program geger. Saya kira sudah jelas Bapak Ibu guru ya untuk tema yang saya pilih dan memasukkannya nanti yang positif, yang tujuannya itu biar ke depan anak-anak kita dalam kegiatan pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik tujuannya ya, dan pembelajaran yang bermakna juga menyenangkan. Kiranya itu masih ada ini, mohon maaf, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah ini Bu, ya. Program geger yang akan dilaksanakan mereka merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah sebagai bentuk penguatan siswa dalam pembelajaran PJOK tentang berbudaya hidup sehat dan gemar berolahraga. Ini dalam garis besarnya biar anak-anak itu udah males ya, udah rasa-rasen. Jadi dimanfaatkan waktunya untuk beraktivitas olahraga.
Jadi tujuannya mengurangi ya isu-isu sosial yang Pak tadi disampaikan. Yang bisa dimengerti Bapak Ibu dulu. Berikutnya pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau di sekolah. Ini aset manusia, kepala sekolah yang mendukung, kemudian Bapak Ibu guru, juga teman sejawat muda, juga peserta didik yang aktif dan bersemangat. Aset fisik, halaman sekolah yang luas, saya kira untuk cari 01 tidak bisa dikhawatirkan, bebas Bu ya. Ada beberapa alat olahraga yang bisa digunakan. Nah ini sudah siap. Sekarang aset lingkungan alam. Nah ini berdampingan dengan lapangan olahraga desa. Saya kira enggak jauh Bu ya. Sekolah kita sudah punya lapangan sendiri, jadi Bapak kepala sekolah tidak bingung lagi untuk mencari lahan untuk kegiatan olahraga, sudah siap. Terima kasih Pak AS. Kemudian aset sosial. Nah ini bekerjasama dengan warga sekitar dalam kelaturan olahraga lingkungan di masyarakat. Kemudian aset politik, bekerjasama dengan Puskesmas dan pemberian informasi tentang hidup sehat. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak diberi vitamin, juga obat cacing, ya termasuk imunisasi. Ini sudah nampak dari kesehatan. Kalau tidak nampak nanti bisa disampaikan langsung pada Bapak Kepala Sekolah, biar ada teguran dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Yang terakhir dana BOS sebagai penunjang kegiatan yang positif. Ini sudah jelas. Kadang-kadang saya tidak punya bola, kepala sekolah melalui bendara BOS sudah siap untuk memberikan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga. Itu untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas di sekolah. Yang saya kira itu Bapak Ibu guru ya. Yang terakhir, nah ini rencana evaluasi. Nah di sini setiap akhir kegiatan program geger, guru bisa melakukan pertama meminta umpan balik kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, termasuk orang tua dan komite mengenai program yang sudah dilakukan. Ini sudah. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua dan komite mengenai proses program geger tentang hambatan-hambatan dan segala sesuatu yang timbul dari kegiatan ini. Yang terakhir, merefleksi program geger secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan-perbaikan yang tujuannya menyempurnakan kegiatan program yang saya buat. Saya kira sudah jelas, saya sampaikan satu persatu mulai dari latar belakang, dan ini gambar, yaitu saya masuk di ruang kelas 5 kalau tidak salah tempo hari yang lalu. Tujuannya saya menggali informasi dan berdiskusi tentang FOS, KOS, dan OVNASIP kepada peserta didik. Itu sudah saya lakukan, Bapak Ibu guru ya. Itu gambarnya. Nah, itu nanti bisa dilihat di YouTube saya ya. Dan terima kasih atas partisipasi dan dukungan. Saya beri satu pertanyaan saja. Ini namanya Bapak Ibu guru sudah capek ya. Saya beri kesempatan satu pertanyaan, mungkin
dari Bu A, silakan. Ibu pakai ini saja biar mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yatime, saya mewakili Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Jalan 1. Untuk kegiatan yang diprogramkan oleh Pak Yatime ini, apakah ada kendala dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan Pak Minggi mulai hari bulan Agustus kemarin nih Pak? Iya Pak. Iya. Mungkin apakah ada kendala yang sudah dilakukan Pak Min? Dan jika ada mungkin bisa dijelaskan kepada kami selaku pendidik yang tentunya di sini kita memang mendampingi Pak Min, tapi kan ada kalanya kita ada kegiatan lain dan tidak mendampingi Pak Min. Mungkin pada saat kami tidak mendampingi Pak Min ada kendala dari Pak Min. Terima kasih Pak Min. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, yang sifatnya itu membangun. Ini pertanyaan, apa ada kendala selama saya mengadakan program ini? Kalau saya pelajari ya, itu alhamdulillah tidak ada Bu ya. Dan saya banyak terima kasih pada Bapak Ibu Gurusnya dari Pos 1, juga Bapak Kepala Sekolah, semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kekurangan. Yang penting ke depan nanti kita perlu kerjasama yang tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan yang mengarah pada peserta didik. Nanti anak-anak itu bisa senang berolahraga. Begitu. Ya, saya kira untuk aset-aset alat-alat olahraga sudah siap, jadi tidak ada kendala. Terima kasih. Saya kira itu Bapak Ibu Guru yang mohon maaf, mungkin waktunya terganggu, jamnya istirahat. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan program saya ini bermanfaat pada kita semua, utamanya pada anak didik SD Negeri Jarin 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.